Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmadiana Novitasari dengan NIM 19180034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin ini berjumlah 4 khalifah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan atau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, Khulafaur Rasyidin sangat memberi kontribusi yang besar pada peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa ini selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinan mereka. Mereka juga dikenal mempunyai sifat yang terpuji yang patut diteladani oleh umat-umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, orang Muslim ini kebingungan untuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu tidak meninggalkan wasiat untuk tentang siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian tokoh Muhajirin dan Ansor ini berkumpul di balai kota di Bani Sa'idah atau di Madinah. Kaum Muhajirin atau tokoh Muhajirin dan Ansor ini melakukan musyawarah yang berjalan sangat sulit atau banyak pertentangan karena masing-masing dari beberapa pihak itu sama-sama merasa berhak bahwa mereka adalah yang paling pantas untuk menjadi pemimpin umat Islam. Di tengah-tengah kesulitan untuk memilih siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menengahi dan dengan mengatakan bahwa umat Islam itu hendaknya memilih pemimpin yang tidak pernah meminta kekuasaannya. Kemudian sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga harusnya pemimpin umat Islam ini dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila harta, tidak gila kekuasaan, dan juga peka terhadap masyarakat. Kemudian dengan kriteria yang telah disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya umat muslim itu sepakat bahwa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Umar bin Khattab sesuai dengan kriteria yang telah dibicarakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khattab ini menolak dan meminta bahwa Sayyidina Abu Bakar saja yang menjadi khalifah atau yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena pernyataan tersebut itu juga diperkuat dengan adanya dalil dari sejarah yang thiqat oleh Al-Ashab As-Sabaqat, yang mana dalil tersebut itu berbunyi, andaikan aku harus memilih khalifah dari umatku, aku akan memilih Abu Bakar. Akhirnya setelah pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah diterima oleh masyarakat sekitar. Masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah itu bisa menyelamatkan umat Islam dari krisis, karena pada masa Sayyidina Abu Bakar ini banyak orang-orang murtad, nabi palsu, dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bertindak tepat memerangi mereka sampai mereka itu kembali kepada kebenaran. Maka dari itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai khalifah penyelamat negara Islam. Keempat sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah termasuk orang-orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sejak awal. Keempat khalifah tersebut juga dipilih berdasarkan musyawarah bersama umat-umat Islam yang lain.
Tidak banyak yang berubah dari sistem administrasi dari pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan beliau. Masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun, pada tahun 11 Hijriah sampai 14 Hijriah, atau pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Karena beliau itu meninggal dunia pada umur 63 tahun. Akhirnya pemerintahan dilanjutkan atau digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi khalifah yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ini, administrasi di Arab atau di sana itu dirombak atau diubah besar-besaran pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ini dibentuk Diwan atau kementerian yang bertugas untuk membantu Sayyidina Umar bin Khattab dalam mengurus pemerintahan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini juga memperbesar wilayah kekuasaan beliau, yaitu seperti dari timur sampai Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan juga lain sebagainya. Karena dengan semakin lebarnya wilayah kekuasaan Islam ini, beliau itu meniru administrasi yang ada pada Persia, karena administrasi yang ada di Persia itu sangat efektif, yaitu beliau itu membagi beberapa wilayah menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Sehingga pembagian wilayah atau pembagian provinsi, 8 provinsi ini untuk memudahkan beliau mengatur administrasi di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini memerintah kurang lebih 10 tahun. Akhirnya beliau itu meninggal dunia karena dibunuh oleh kaum Persia. Kaum Persia ini merasa mempunyai dendam karena wilayah-wilayah mereka itu sudah ditaklukkan sama Sayyidina Umar bin Khattab dan juga sudah dihancurkan oleh pasukan Islam. Akhirnya kaum Persia ini tidak terima dan juga mereka memerintah budak untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ini digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, atau menjadi Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi khalifah yang ketiga. Pada masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan ini, wilayahnya diluaskan lagi. Beliau merebut dari orang-orang Bizantium dan juga beliau itu merebut beberapa bagian wilayah dari Romawi. Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi khalifah saat berusia umur 70 tahun. Pada usia 70 tahun ini merupakan usia yang sudah matang untuk memimpin atau sudah pas untuk memimpin sebuah pemerintahan. Oke? Kemudian kebijakan Sayyidina Utsman bin Affan ini malah membuat banyak kontroversi dari beberapa pihak atau malah menjadikan banyak konflik, masalah, dan juga pemberontakan. Salah satunya adalah karena Sayyidina Utsman bin Affan ini mengangkat dari anggota keluarganya atau sanak saudaranya itu sebagai pejabat penting, yaitu untuk membantu sebagai menteri-menteri mungkin ya. Kemudian juga Sayyidina Utsman bin Affan ini membebaskan kaum muhajirin dan ansor, yang malah membuat konflik baru karena dibebaskannya kaum muhajirin dan ansor itu. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan ini juga gagal untuk menerapkan pola hidup sederhana seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
pada saat itu banyak masyarakat menyuruhnya untuk berhenti atau mundur karena banyak konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi, selain itu ada banyak juga keberhasilan Sayyidina Utsman bin Affan dalam memimpin masyarakat Arab. Di antaranya itu dalam 12 tahun masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan itu, Islam jadi lebih luas dari Asia hingga Afrika Utara. Kemudian pembukuan Al-Quran dan juga membuat bendungan untuk melindungi masyarakat, melindungi Madinah dari banjir. Akan tetapi, banyak pemberontakan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu beliau mengangkat saudara-saudaranya atau keluarganya untuk menjadi bagian penting di dalam pemerintahan. Kemudian beliau juga membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal, sehingga sekarang Baitul Mal itu yang memegang, pada saat itu Baitul Mal itu yang memegang langsung adalah khalifah. Maka tidak ada lagi tunjangan untuk masyarakat. Kemudian beliau itu menjual tanah hasil dari perluasan wilayah. Sayyidina Utsman bin Affan ini memerintah kurang lebih 12 tahun, yaitu pada tahun ke-23 Hijriah sampai 35 Hijriah, atau 644 sampai 656 Masehi. Setelah menjabat, setelah beberapa lama itu, Sayyidina Utsman bin Affan itu dapat kecaman dari banyak pihak, sehingga pada puncaknya itu rumah Sayyidina Utsman bin Affan itu dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dan Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggal di rumah beliau sendiri karena dibunuh. Oke, kemudian setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, dilanjutkan ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dipilih atau dibaiat karena keinginan dari kelompok Muhajirin dan Ansor. Tapi pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu awalnya menolak karena harusnya pemilihan pemimpin itu dari proses musyawarah dari masyarakat, dan karena beliau itu nggak mau kalau yang milih cuma dari kaum Muhajirin dan Ansor itu nanti malah membuat kekacauan pada pemerintahan beliau. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bersedia dibaiat pada tanggal 23 Juni pada tahun 656 Masehi atau 13 Zulhijjah pada 35 Hijriah di Masjid Nabawi kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pada masa pemerintahannya adalah pemerintahan yang sangat hancurnya pemerintahan, karena pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali pemberontakan dari kaum Islam, karena kaum Islam ini terpecah belah menjadi 3 golongan. Yang pertama itu dari golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua itu dari golongan istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah, kemudian yang ketiga adalah dari golongan Muawiyah. Sehingga pasti karena ada 3 golongan dalam satu pemerintahan, pasti ada pepecah belahan atau ada konflik dari 3 golongan tersebut. Konflik dengan Sayyidah Aisyah biasa disebut dengan perang Jamal, dan konflik dengan golongan Muawiyah disebut dengan perang Siffin. Tetapi di antara 3 golongan tersebut itu ada golongan Khawarij yang jadi pemberontak dan juga pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, beliau itu berhasil merebut kembali tanah-tanah atau wilayah-wilayah yang dulu itu pernah dijual oleh masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.